Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Buka bukunya halaman 108. Simak video berikut ini ya Nak. Harmoni dalam kehidupan sosial budaya, seperti halnya konser musik anak-anak. Maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya panduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyenergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, itu merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencarian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dalam harmoni kehidupan sosial budaya ini, kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa alat musik, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lainnya. Hal semacam itu akan terasa harmoninya jika diselenggarakan dengan adanya kegiatan festival budaya daerah. Harmoni dalam keberagaman ekonomi. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke pasar, supermarket, atau mall? Barang-barang apa saja yang diperjualbelikan di sana? Tentu banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, kebutuhan sehari-hari, dan lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan diproduksi dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah. Tetapi kalau sudah berada di pasar, beraneka ragam barang-barang tersebut bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Ya, coba lihat kita di pasar dan di mall. Kita lihat barang-barang yang dijualbelikan. Di sana ditata dengan rapi berdasarkan jenis-jenisnya barang, sehingga keberagaman tersebut akan tampak indah. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, anak-anak. Beraneka ragam sesuai dengan tingkatan penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antara anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara. Dalam harmoni keberagaman ekonomi ini, keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, merupakan akibat kekurangannya pendapatan masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara kecukupan. Selain itu perlu adanya upaya pembantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas kehidupan yang lebih baik dari pemerintah atau kelompok masyarakat lainnya. Sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. Dalam harmoni keberagaman gender. Harmoni keberagaman gender
Perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan bernegara seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Harmoni dalam keberagaman gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakatnya, tanpa membedakan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan itu memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupannya. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bidangnya, ya. Di sini diberikan hak yang sama, ya, tidak ada perbedaan. Wanita harus bekerja ini, pria harus bekerja itu. Sekarang sudah mulai ada kesetaraan gendernya. Harmoni dalam keberagaman gender ini mengalami pergeseran nilai sosial budaya. Pergeseran nilai sosial budaya itu dapat mempengaruhi profesi atau mata pencarian maupun kedudukan seorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi pemerintahan maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, atau penata rias. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik Nana, itu tadi materi kita terkait tentang harmoni keberagaman. Saya harapkan sudah mengerti dan memahaminya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.